Selamat siang, kita kembali lagi ketemu ya. Langsung masuk ke poin. Kita mau ngebahas belajar bareng di Honda CB 150R yang generasi pertama. Jadi untuk CB itu kan banyak generasi, ada CB 150R, ada CB 150R Newlet, ada CBR 150, ada CB Versa. Jadi banyak karakter yang harus dimengerti dulu. Ini yang kita bahas nih CB yang masih pakai analog jarum, belum menggunakan badung. Lampunya masih pakai 35/35 watt HS1, tapi itu udah ganti LED tuh. Untuk keadaannya yang kita review sama seperti ini. Jika teman-teman memiliki mungkin gambaran seperti yang kita bahas ini, dan tentukan pastikan ini di bagian sikring SOP dulu ya. Ini untuk kiproknya sudah dikasih gemuk. Nanti kita ulas semua. Tuh, gemuk. Oke. Untuk sisi sepulnya ini dari ganti baru, tapi barang palsu. Sekali lagi, kalau barang palsu ya jangan minta awet. Kalau barang palsu, semua barang palsu ya emergency. Barang KW itu semua spare part itu emergency, pilihan. Itu sifat sesaat sementara. Jika menginginkan barang yang SOP itu yang original, yang AHM. AHM juga banyak sekarang menyebar barang CKD, jadi sangat hati-hati kalau nyari part ya. Ori ataupun KW itu ada di tangan pilihan Anda. Kualitas barang ditentukan di dompet Anda. Kira-kira seperti itu. Ini spoolnya baru tapi KW ya, katanya infonya seperti itu. Kemudian untuk akinya juga baru, tapi untuk aki ini salah ukuran. Ini aki yang kecil yang dia pakai ya, harusnya gede tuh lah. Yang jadi pembahasan kita di sini itu aki ini nggak ngecas ya, gampang ngedrop aki ini Pak Yo. Berarti kalau aki dicas itu mesin urip, tapi kok instrumen teh aki ini mati motor ya Pak Yo. Oke, siap. Jadi ini teorinya, ini sekedar teori dulu. Aki baru dipasang terus dipakai jalan, kalau akinya ngedrop motornya mati. Terus boros aki ganti lagi seperti itu. Apakah itu masalahnya dan dimanakah posisinya? Terserah Anda mau bilang bacot segala macam, terserahmu, bebas, netral ya, nggak ada yang larang. Tapi kita belikan wawasan teori dulu. Jadi bahasa yang diceritakan bapaknya tadi, arusnya total setrum, dia hanya mengandalkan di aki. Kalau akinya ngedrop motornya mati. Nah, sedangkan tipe motor ini itu sistem pengisiannya sudah 3 fase ya. Kemudian motor ini juga aslinya ketika aki ini ngedrop, motor ini masih bisa dinyalakan walaupun diengkol. Tentukan juga ukuran lampu depan itu. Kalau ukuran lampu standar jangan pakai watt yang lebih besar, karena watt yang lebih besar akan mengurangi beban daripada kondensor. Standar pabriknya 35/35 watt, tapi ini udah di LED. Nah, motor ini tanpa aki masih bisa dinyalakan karena di sini masih ada kondensor. Fungsinya untuk menyimpan arus yang kecil, memanfaatkan kinerja arus yang kecil, muatan yang kecil, untuk mendorong sistem kerja electrical si injection itu sendiri. Lah, jika motor ini dihidupin, akinya sering ngedrop, kemudian kalau aki ngedrop motornya mati, dibantu lagi aki baru dipasang, kemudian plus aki dilepas motornya mati, tentukan dulu sikring SOP, tentukan dulu lampu depan SOP, tentukan dulu kondensor aman. Ya, wes langsung kayak apa. Nah, ini tak taruh bawah karena akinya tadi tak adjust dulu, aki-aki untuk nyoba. Ini juga kan tombolnya bermasalah ya, jadi kita tembak dari sini dulu. Hati-hati kalau sampan kejeletin kayak gini, jangan ada minyak kececer, bahaya. Oke, kita lihat. Penyimpanan arusnya disimpan di sini ya.
mesinnya mati. Nah, berarti kan ada sesuatu yang mengganggu sirkulasi pengisian. Dan sistem pengisian aki itu meliputi sumber dasar yakni di sepul. Yang keduanya ada di posisi kiprok. Ketiganya masuk ke aki masih dibantu oleh kondensor. Ingat, tentukan nggak ada kabel konslet, khususnya di bagian area depan. Paham, Mbak? Terus coba kita tester ya, kita pasangin, kita hidupin. Skala tester 20 volt DC. Taruh sini. Keadaan stasioner atau langsam, minimal dia mendapatkan angka 13, sekian, maksimum 14, sekian. Apa yang terjadi di sini? Posisi langsam hanya ketemu di angka 12, sekian. Yang tentu motor ini digas, pengisian tidak akan masuk. Pak, tolong gas nih Pak, alon wae Pak, gas titik kapan gas ya Pak. Nggak masuk pengisiannya, setrumnya itu nggak mau nambah. Siapa yang ngisi aki? Kiprok, karena fungsi kiprok untuk merubah arus AC menjadi DC. Siapa supply arus yang dari kiprok? Sepul ya. Terus dicabut aki mati. Silakan Anda ambil kesimpulan. Jika diukur menggunakan tester padahal si aki ini normal, kok tegangan nggak mau nambah? Berarti ada dua kemungkinan. Satu, kiprok. Dua, sepul. Nah, layaknya Anda turun ke bawah dulu langsung, karena langganan ada di CPOL ini sepul. Setelah sepul, kiprok. Dampak antara sepul dan kiprok ini aki. Paham? Nah, sekarang tak buktiin lagi. Ya, tak buktiin lagi. Dari sini. Jadi, ini sepulnya wis diganti nyar, wis suwi, Pak. Bulan nih Mas. Setengah bulan, tapi iki sepul sing KW Pak ya, Ya. sing palsu. Yang tentu kalau kualitas ya nggak tahu ya, ada yang awet, ada yang enggak, ada nasib hoki, ada yang enggak. Nah, ini juga kan untuk sepul sudah dilangsungin ya, karena dulu historinya kebakar jadi dilangsungin. Nah, ini posisi kontak mati ya. Kalau soketnya ini ada, copot soketnya, ceklok. Tapi kan ini sudah di apa ya, sudah disambung ya, cepot wae ini. Nah, kalau untuk pemasangannya sampean gimana ini, warnanya kok kuning semua? Ya bebas ini, namanya 3 fase bebas. Tuh, sakarepmu. Tuh, bebas. Ya. Tuh, mau kanan mau kiri terserah. Ya, ini yang kita ambil langsung dari sepul. Nah, ini kan ada kabel 5. Tuh. Yang kuning triple ini pengisian karena dia sudah 3 fase. Yang 2 putih sama biru ini timing pengapian. Pengisian yang kuning, timing pengapian yang biru putih. Biru putih ini pulser, ya. Tak ambil langsung dari sini karena ini udah diputus, jadi lebih cepat prosesnya kawan ya. Ini kan bekasnya sambung-sambung kayak gini. Sampai ambil tester, ya tester. Gunakan skala buzzer, ya. Ini nanti ada 2 tahapan ya. Ini keadaan kondisi mesin mati, kemudian kondisi keadaan mesin hidup. Kalau keadaan kondisi mesin mati, kita berniat untuk melihat kontinu kerja lilitan stator ya. Kalau kondisi mesin hidup, melihat kebocoran arus yang khusus di area sepul. Tak kayak aero, bebas mau tester ecek-ecek maupun yang bagus terserah karepmu. Oke, kelihatan? Oke, ini skala buzzer dioda ya, tuh gambar dioda. Paham gambar dioda? Kalibrasi dulu. Sudah nyambung ya, tuh nyambung. Kemudian di sini tahap pertama sampean ukur kontinu 3 fasenya. Ini harus nyambung semua. Oke, kita cek antara kuning 1 dan kuning 2 dan seterusnya. Intinya kuning ini bebas untuk pengecekannya, bisa dibolak-balik mana yang merah mana yang hitam, yang penting ini bebas. Oke,
ini harus kontinu dan harus nyambung, berarti lilitannya ini nggak putus. Kita bilang tidak putus ya. Satunya tidak putus, berarti spool ini masih normal di jalurnya. Jalur apa? Jalur sambungannya. Berarti tidak ada sambungan yang terputus di 3 fase ini ya, karena 3 fase. Paham? Sekarang syarat lainnya 3 fase itu 3 ini harus nyambung semua seperti yang kita cek ini antara fase 1, fase 2 dan fase 3. Jika tidak nyambung berarti ada yang putus. Ini nyambung semua berarti kabel tidak ada yang putus. Tapi ada konslet apa enggak? Ya. Nah, caranya gimana? 3 fase maupun 2 fase itu tidak boleh berkontinu dengan ground dinding massa. Kita lihat tak tempel di masa bebas, ini mana yang kau tempel ini di testermu ya, tuh ini tester ya, lihat. Oke, di sini konslet dengan dinding massa, berarti untuk stator spoolnya dia sudah short dengan dinding massa, dinding crankcase. Ini stator yang pertama. Sekarang stator yang kedua. Stator yang kedua juga konslet dengan massa. Stator yang ketiga, apakah dia konslet? Stator yang ketiga juga konslet dengan massa. Berarti kesimpulannya, spool ini tidak ada yang terputus di lilitan statornya, tapi dia konslet, pecah, gosongkah, kemudian setrum itu gancet dengan massa. Alhasil, ketika motor itu dinyalakan, dia ngeground. Ketika ngeground, dia tidak bisa masuk ke aki, dia tidak bisa mengisi aki. Alhasil, aki terus-terusan akan menjadi korban pertama, ganti korban lagi. Kenapa? Aki ini kalau dicopot mesinnya mati, padahal tidak boleh ya. Untuk khusus CB all ini kita nggak ngebahas tentang CB yang lain, karena setiap motor CB itu punya karakter masing-masing. Yang kita bahas di CB all dengan kode ECO, perhatikan K15 903, tak bacain lagi ketok orang. K15 903. K15 itu CB, 903 itu yang versi all pertama. Saya nggak ngebahas tentang yang lainnya. Berarti kesimpulannya si spool ini sudah bocor, sudah konslet ke massa. Alhasil setrum itu tidak bisa tersampaikan dengan baik di kiprok, dan dari kiprok tidak bisa tersampaikan dengan baik di aki. Ditambah lagi si kiprok tadi dikasih grease, dikasih gemuk. Lah itu kan menambah mengganggu aktivitas perjalanan arus. Paham? Lah sekarang ada 2 teori lagi. Ini teori pertama ya, teori kontinu. Harusnya kan tadi di sini nyambung semua betul, tapi dia tidak boleh ngeground ke massa. Ini ngeground ke massa berarti spool sudah nggak waras. Yang kedua, teori kedua, akan kita lakukan hidup mesin, kita cek kebocoran arus ketika spool itu beraktivitas, terjadi gesekan antara magnet dan stator, karena hasil perputaran akan menghasilkan arus yang dari spool masih arus AC naik ke kiprok, nanti dirubah menjadi DC, baru nanti akan diproses di aki. Dari aki lah untuk menyimpan arus sementara. Lah katanya aki fungsinya untuk menyimpan arus sementara, yang arus itu diisi dari pembantu spool dan kiprok. Tetapi ketika aki ini setrumnya habis, ya sementara dan selamanya strum ini habis dicas, habis ya udah selesai, tamat, karena tidak ada supply. Nah sekarang tak cekkan kebocoran arusnya khusus di bagian spool. Berlaku di semua Honda Sport yang 3 pas, termasuk juga di Vixion All 3C1. Ini 3 pas juga. Nah untuk kiproknya CB ini PNP dengan Vixion All. Untuk harga spool itu setiap daerah beda harga. Untuk yang original harganya selangit. Untuk beli motor grandong 1 dapat kisaran plus minus hampir 1 juta. 800 sekian ribu untuk yang original K15 yang versi ini ya. Itu belum kiproknya. Oke, ini untuk penyambungannya kuning gimana mas? Bebas sakarepmu, seperti mau coba satukan ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat kebocoran arusnya. Mau sampean sambung seperti ini beginian, monggo silakan.
Mau tidak ya monggo, silakan ya. Nah, karena kita mau lihat real, mau sambung-sambung karepmu ora yo karepmu, wes tak cepot wae nak ya, biar sampean real tahu yang dari spool. Tapi kalau yang ini harus dipasang karena ini full ser. Kalau full ser nggak dipasang ya motormu nggak hidup. Ini kronologis yang terdahulu. Kemudian sisi lain juga, kebanyakan memang untuk CB ini penyakit spool itu disebabkan karena satu, pemakaian lampu yang berlebih. Lampu ini yang standarnya misalkan yang halogen dipasang lebih dari 35 watt, sedangkan SOP dia 35/35 watt. Dua, ada saklar tambahan untuk mematikan arus ini. Tuh termasuk. Itu biang-kerok yang terjadi. Jadi, Mas, kalau enggak saya kasih saklar akinya gampang tekor. Enggak ada pasal kalau memang sampean masang lampunya benar. Ukurannya benar. Pabrik itu lebih cerdas daripada sampean. Paham? Kalau sampean beli lampunya yang super gede, kasih relay. Untuk apa dikasih cetek-cetekan seperti ini? Strumnya itu kan malah nanti ngebendeng. Tahu ngebendeng? Wes searching aja ngebendeng gitu ya. Oke. Tak lihatkan kebocoran arusnya dikala spool ini dalam dalam aktivitas kerja kita cepot. Dari apa lagi kita lihat ini? Dari teser ya bisa, dari tes ban ya bisa. Bebas kita lihat juga kinerja, nanti habis itu tak bongkar. Ya, tak hidupin dulu motornya. Kita total loss ini. Jadi spool kita copot. Yang penting kiprok kita pasang, aki ada arus. Yo, tak hidupin. Bebas, yang penting ambil aja kuning 1, kuning 2. Ini kan kuning 3. Bebas. 1 di mana terserah. Berapa nilainya? Per setiap pasangan ini dalam keadaan stasioner atau langsam, nilai paling rendah di angka 25 sampai dengan 45 volt AC. Itu paling rendah. Yuk kita lihat. Keadaan stasioner di spool ini, keadaan langsam hanya ketemu nilai 7, sekian ya. Tuh, ulangi lagi. Kita ambil rata-rata ya, 6, sekian sampai 7, sekian. Kita buletin aja. Berarti 6, sekian. 06, sekian. Berarti 6 volt. Keadaan motor ini langsam. Padahal paling rendah itu kisaran 25 sampai 35 tuh. Berarti dari sini sudah kita simpulkan strum ini sudah kemakan di ground. Yuk satunya lagi. Kelihatan. Nah, kalau yang ini 10. Kalau yang ini 10 volt AC, tapi ini masih kurang. Kalau yang ini 7 volt AC. Ya kan sudah nggak imbang. Nah, sekarang kita lihat kebocoran arusnya khusus di spool. Ini yang satu di mana? Bebas. Mau yang plus atau yang mana bebas. Yang plus saja ya, taruh salah satunya. Nah, kita tempelkan di bagian dinding massa. Nilai yang normal ataupun yang ideal itu tidak boleh di atas 1, nilai paling tinggi itu 0,8 sampai dengan 0,9. Jika di atas 1 berarti spool itu sudah nge-ground ke massa. Yo, nih lihat. Bisa dilihat. Nilainya 4,9. Harusnya berapa, Mas? Nilainya 0,7 sampai 0,9. Nah, ini nilainya 4,9. Berarti sudah konslet dong ke massa satunya. Itu cara pengecekannya. Jadi ada 2 tahap sisi. Ini 1,5 ya sudah bocor karena nggak boleh. Nilai paling tinggi itu 0,9 kok 1, sekian langsung. Ya, satunya 4, sekian. Berarti sudah ACC ya. Ini spool bermasalah, tak patikan. Berarti logikanya kalau yang dari spool aja konslet,
ya anak buahnya konslet. Kalau bosnya brengsek, anak buahnya pasti brengsek, yakin saya. Ayo, kalau anak buah brengsek belum tentu bos brengsek. Kalau bosnya brengsek, anak buah ikut brengsek. Siapa? Aki, kiprok. Jadi gimana? Harus kita ambil dulu porosnya. Siapa itu? Sepulnya. Nanti baru kita bisa ambil sisi daripada yang lainnya. Paham di sini ya? Oke. Yang tentu kiprok juga ini nggak perlu sampean kasih gemuk-gemuk kayak gini, untuk apa niatnya ya? Oke, udah jelas ya. Jadi ada dua sisi pengecekan seperti itu ya. Oke, coba kita bongkar dulu, kita buktikan kenyataannya yang terjadi apa. Yuk, tetap disimak, jangan di skip biar tidak salah paham dan salah komen dan salah persepsi untuk membacot. Astagfirullahaladzim. Ini kawan, bisa sampai lihat keadaan sepulnya gosong kayak jagung goreng ya. Kita ambil sisi yang terang, kita panggil dulu untuk bapaknya. Untuk keadaan sepulnya kawan ya, ini rel dari motornya, bapaknya tadi ya, tanpa ada dusta di antara kita ini. Yuk, nah ini kita ambil posisi, inilah keberadaan sepul yang tadinya. Kiproknya yang tadinya dikasih gemuk atau grease atau sejenisnya. Jadi untuk teman-teman jangan sekali-kali nyoba atau uji coba soket kiprok sampean kasih grease kayak gini kalau nggak pengen sepulmu keriting kayak gitu. Mana kiproknya? Mana kiproknya? Itu belakangnya. Nah, jadi ketika terjadi lonjakan arus listrik yang mengalir, ini kan untuk 3 pas bagian bawah ini kan arusnya arus sutet ya, arus AC putaran mesin. Nanti kalau sudah masuk di kuku atas ini sudah DC. Jadi ketika ada bahasa grease yang menempel jadi satu ini, arus listrik akan menjadi nyatu ya, kayak gini hasilnya ya. Tuh bisa dilihat untuk keadaannya. Sekali lagi, jangan coba-coba segala tipe kiprok ini dikasih gemuk kayak gini. Orang ini loh aslinya harus kering, tidak boleh ada kotoran yang masuk, tidak boleh ada air yang masuk, tidak boleh ada lendir yang masuk, tidak boleh ada gemuk yang masuk. Lantas untuk apa pabrik itu menciptakan karet yang ada di soket kiprok ini? Ini adalah untuk menghindari supaya keadaan air itu tidak langsung masuk ke sini, supaya lendir kotoran tidak masuk ke sini. Tapi alhasil ketika dikasih grease kayak gini ya, pasti ada resiko yang akan terjadi. Ambil tester. Ini untuk sepulnya, kalau mau ditolong sudah wallahu a'lam. Di sini ada jumlah stator kurang lebih 18. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 18 stator. Hitung lagi dua-dua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kali 2 sama dengan 18 stator. Semuanya 18 stator ini jadinya keriting. Kita tidak berani suuzon tentang keadaan apa yang terjadi di kiprok ini dikasih grease. Yang tentu grease ini akan bisa menghantarkan arus listrik dalam satuan listrik yang sangat besar. Kalau listrik yang berarus DC, gemuk ini nyaris sulit untuk menghantarkan. Namun ketika dia terjadi lonjakan arus yang sangat besar yang diciptakan dari kumparan yang berasal dari
stator dan gesekan magnet yang dihasilkan dari putaran mesin yang luar biasa tinggi, yang arusnya ini ketika di full gas ini kisaran di angka 95 volt AC, paling tinggi minimal di angka 75 volt AC, 3 fase. Ketika ada terjadi lendir yang ada di dalam sini, dia akan kembali ke posisi bawah lagi dan dia akan membuat keadaan statornya ini konslet keriting jadi seperti ini ya. Jadi kita tidak berani suuzon, tapi kenyataan sudah terjadi seperti ini. Ini kayak gini sudah bingung ini kita. Mau kita rehab kok sudah leder semua sama dudukannya. Bisa dilihat. Klet semuanya. Mari kita ukur lagi di bawah pakai satuan buzzer. Silakan dikalibrasi mas ya. Ini nanti kita rundingan dulu dengan bapaknya ya, mau dilangsungin atau tidak, apakah hanya untuk analisis saja. Tapi inilah sebuah gambaran realita yang terjadi, dan begitulah cara pengecekannya berlaku di semua motor sport yang 3 fase jalur ataupun semua motor kendaraan yang 3 fase. Pengecasannya ataupun pengecekannya harus didasari teori 2 proses. Jadi proses pertama keadaan mesin mati, proses kedua dikala mesin itu hidup dilihat kebocoran arus, khususnya kebocoran di sepul ya. Sudah, silakan diambil posisi untuk kebocorannya, untuk continue kebocorannya di sini 3 warna kuning. Yuk Rene, yuk ya. Jadi artinya si kabel ini mas, kalau bagi ilmu jangan pelit-pelit, ilmu tidak dibawa mati mas ya. Oke, satunya tarik ke sini, jangan pelit-pelit kau. Jadi artinya si gulungan ini tidak putus, benar, tidak putus, tapi di sini konslet semuanya. Jadi 3 gulungan itu semuanya sudah konslet ke dinding massa. Alhasil ketika motor itu hidup, arus listrik yang ada di aki itu diserot oleh massa. Bukannya arus itu berputar bersirkulasi, malah arus itu akan diserot ke massa. Alhasil aki ini akan selesai urusan ya. Oke, yuk lagi dinding massa semuanya konslet lagi, konslet lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah tidak tertolong lagi kalau keadaan seperti ini. Kita ambil realita lagi yang terjadi. Jadi mohon maaf, jadi kita tidak saling menggurui. Jangan coba-coba dikasih gemuk lagi di sini ya, ambil gemuk. Jadi ini termasuk gris ini kalau di dalam satuan listrik yang mengalir yang berarus besar, luar biasa besar, dia akan bisa melewatkan keadaan. Sekarang ketika ada arus besar, ini dikasih gemuk kayak gini yang tadi ya mas ya. Jadi seakan-akan dia itu akan mematikan diri dia sendiri loh ya, akan membunuh diri dia sendiri. Untung dan bersyukur ini ejonya nggak melok motiar, melok modar, sudah lipat-lipat itu dananya, selesai urusan. Oke ya, begitu cara indikasinya Pak. Niki pripun untuk sepulnya niki bongkar yen nggih. Jadi bongkar lien sudah tentu seperti ini. Nanti kita ngobrol dengan bapaknya, apakah motor ini dibawa pulang dalam keadaan lepas sepulnya aja, dibuang sepulnya jeglek, ambil aja pulsernya, akinya dicas, tapi nanti paling kalau jarak 7 kilo motornya mati. Kenapa? Strom akinya habis. Tidak ada pilihan lain, yang penting nyampe rumah ya. Cepetan tak rundingan sama beliau. Keras ya mas. Masya Allah, sepulnya kayak mie goreng kayak gini ya kawan ya. Oke, cacingan. Ini kan malah jadi kasihan sama bapaknya tuh ya enggak mas? Iya. Jadi kiprok ini jangan ada benda yang nempel. Lah kok kiprok ini mbok kasih gemuk, ini niatnya untuk apa? Kasih gemuk kayak gini terus dicolok. Nah ini kalau dalam satuan arus listrik yang mengalir
Lagi kan malah bunuh diri toh, malah konslet toh. Ini gemuk ini mengandung benda cair, jadi dia sedikit demi sedikit akan bisa merambatkan arus. Kecuali ini yang satu plus di sini, yang satu minus sono di ujung 1 meter di sana. Nah ini sudah jelas ini gemuk kayak gini dia akan deblokkan. Ya, alhasil ada kumparan arus listrik. Coba lihat. Jadi kayak gini. Kalau namanya sepul itu biasanya kebakarnya cuman 3 stator, 2 stator, 5 stator, kutub stator 1 dan 2. Ini hampir 360 derajat. Statornya kayak gini nih, kayak keriting mie. Jajal Mas, tolong siraman sik bek minyak iki Mas. Siraman sik bek minyak. Yo, siraman sik bek minyak Mas. Kene wae Mas. Kene wae. Nah. Siram bek minyak. Kita. Ya. Ini sama aja sampean kalau kiprok dikasih gemuk, bahasane wong Jawa kula marani pentung ngono Mas ya. Ya. Sudah jatuh tertimpa geblek. Kan itu. Iki kolak nyowo jenenge. Nah, tapi kita nggak mau menyalahkan keadaan, tapi intinya ini seperti ini nih nggak usah diterusin lah, ya. Kayak gitu loh. Nih bisa dilihat. Kalau udah seperti ini kan kasihan bapaknya, ya. Tuh. Nih, wong namanya kebakar kok keliling. Namanya bukan kebakar ini. Kebrongot, ya Mas ya. Iki jenenge ora kebakar, tapi kebrongot sak kabehane. Ya, kebrongot dari mana? Kebrongot dari yang 3 pas tebul tadi itu. Dia akan membunuh diri dia sendiri secara perlahan tapi pasti. Slow motion radiasi bahasanya. Ini kurangnya modar juga ya. Oke, paham ya? Ini tadi kita rundingan sama bapaknya karena dananya menipis. Wes suruh masang lagi aja. Ya, suruh masang lagi aja. Yang penting bisa nyampe rumah dulu sementara. Jadi 10 ini kita buang, nggak usah kita pasang. Jadi 10 ini diketok. Ini Mas, jilih gunting Mas. Gunting tang potong. 10 ini diketok dulu. Yang penting nyampe rumah. Akinya nanti kita cas penuh. Lampu depan kita matiin dulu. Pokoknya arus-arus yang gede-gede kita matiin dulu. Biar nyampe rumah dulu. Tapi tidak lebih dari 15 km motornya modar. Jadi ini kita buang. Terus nanti yang kita pasang mana? Nanti yang kita pasang pulsernya aja. Jret. Dah. Daripada nanti kolak nyowo. Ya. Ini sepulnya nanti dibuang. Tidak ada pilihan lain. Nanti bapaknya kalau ada duit katanya mau diganti. Ya, gitu. Nanti ini yang di sini dibersihin juga. Nih. Untung dia nggak jebolin kondensor. Jangan main-main loh sampean dengan kondensor. Ini kalau sampai konslet, ini lebih mercon suaranya, bisa deyer ini. Elko yang kecil sejempol aja kalau meledos kayak mercon santak der. Apalagi elko yang gede ini sak jempolnya sapi. Iki iso bianter loh kalau meledos. Kalau dia sampai konslet ke sini. Ini elko. Kapasitor bank menyimpan arus sementara. Untung elkonya nggak bledos, untung ecune nggak bledos, ya. Jadi nanti ini kita bersihkan gemuk yang ada di sini. Kiprok itu nanti sementara biar nyampe rumah dulu kita pasang. Ini sepul nggak usah kita pasang, nggak bisa kepakai. Itu kita gulung juga percuma, udah hancur semua statornya. Terus gitu dulu informasinya dari bapaknya. Kita pasang pulsernya, pasang akinya, gelisik sampai rumah. Nggak nyampe 15 km motor pasti mati. Karena apa? Injeksi ini hanya ngandelin aki. Lantas siapa yang mau ngisi aki kalau bukan sepul? Siapa yang merubah arus kalau bukan kiprok? Jadi arus yang dari sepul berupa AC dirubah dari kiprok, keluaran dari kiprok masuk ke aki sudah DC. Ya. Oke wes gitu saja. Mudah-mudahan di sini semua ada hikmah dan berkah untuk kami pribadi khususnya dan teman-teman dimanapun Anda berada khususnya dan rekan-rekan dimanapun Anda berada khususnya dan untuk pengalaman bapaknya khususnya. Tidak ada rasa saling menggurui, kita hanya sharing berbagi informasi, begitu cara pengecekan analisanya. Nanti kalau motornya sudah jadi ya nggak boleh bocor. Kebalikannya dengan yang tadi kita tes.
Di sepul nggak boleh konslet, kebocoran arus tidak boleh lebih dari 0,9, paling tinggi 0,9 ketika proses tadi kita lakukan pengetesan ya. Terima kasih, sampai ketemu di segmen video berikutnya dan sampai jumpa.